hari ini bahas peluang. Nah, pas aku lihat, ternyata soal SIMAK UI yang tentang ini tuh kagak sesusah yang pernah kita bahas tahu. Makanya aku buat 10 soal. Ini masih setara lah sama soal UN. Oke, langsung aja ya nih. Udah jam, baru 7.34 ya. Mau mulai sekarang? Kita bahas 10 soal. Iya, ini masih kayak apa ya? Bahkan aku dulu pas SMA sering dapet soal ini. Karena memang soal yang umum gitu lah ini. Oke, nomor 1 nih ya. Dari angka 2, 4, 6, 8, 9. Ini tuh mau dibuat 3 angka yang berbeda nih. Banyaknya bilangan yang kurang dari 500 adalah, nah, kan kalau kita bikin 3 bilangan, tulis nih 1, 2, 3 gini. Nah, terus kan kurang dari 500. Jadi si angka pertamanya ini, angka satunya ini kan cuman ada 2 sama 4. Yang kurang dari 5, ada 2 sama 4. Jadi cuman ada 2 kemungkinan. Nah, terus karena yang depannya udah diambil 1, kan awalnya kan ada 5 angka nih. 5 angka, terus udah diambil 1 nih. Jadi sisa 4. Nah, terus yang di sini itu dari 4 udah diambil 1, sisa 3. Jadi banyaknya caranya itu 2 kali 4 kali 3 sama dengan 24. Yang B. Paham nggak nih? Masih basic banget nih. Kalau peluang tuh nggak usah pakai rumus juga bisa. Iya, kayak kotak-kotak nih. Kalau aku cuman tulis garis doang. Jadi kan kita kan suruh bikin 3 angka yang beda dari 2, 4, 6, 8, 9. Tapi itu kurang dari 500 nih. Nah, terus kan kalau kurang dari, kalau kurang dari si 500 ini kan angka yang depannya kan cuman bisa 2 sama 4 kan. Kalau 6, 8, 9 kan itu kan udah lebih dari 5. Oke? Nah, terus karena yang angka pertama ini udah diambil 1, sisa 4 nih dari 5 angka. Nah, dari 4 udah diambil 1, sisa 3. Nah, ini semua nanti tinggal dikali, hasilnya 24. Paham? Kalau angkanya sama ya tinggal kayak gini nih. Nih ya, kalau yang di soal itu angkanya sama. Ini kan ada kotak 1, kotak 2, kotak 3 kan. Nah, yang angka awal kita tetap nih cuman ada 2 karena kan cuman bisa diisi 2 atau 4 kan. Nah, kalau yang angka kedua ini kita bisa diisi 2, 4, 6, 8, 9. Ada 5. Nah, terus kan karena angkanya sama kita juga isi nih 5. Jadi ada 2 kali 5 kali 5 atau 50 cara gitu. Paham, Odi? Cuman beda di sini sama sininya nih. Kalau yang duanya itu sama. Paham? Oke, next ya nih. Nomor 2 lebih ribet. Sekarang dari huruf SIMAK itu kan dapat dibuat 120 kata. Nah, jika disusun secara alfabetikal atau ini tuh kayak diurutin hurufnya, maka kata simak ini ada di urutan keberapa? Iya, ini bahkan di soal OSN juga pernah ada, cuman beda huruf doang. Nah, karena dari SIMAK ini bisa dibuat 120 kata, kita urutin dulu nih. Dari SIMAK mana yang paling awal gitu. Kan paling awal atau yang paling kecil kan si A nih. Si A kan paling kecil. Terus A, B, C, D, E, F, G, H, I. Terus I. Terus K. Terus K, L, M. Terus S. Nah, ini tuh kayak kalau ini tuh kayak di alfabetikal maksud yang soalnya itu. Nah, sekarang kita
Susun nih dari A nih. Apa sih kata yang yang awal itu huruf A? Ya udah tinggal 120 bagi 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5 ada 24. Jadi kata yang depannya itu huruf A ada 24. Nah, terus kata yang awalnya itu huruf I, ya sama. 120 bagi 5 ada 24. Jadi kalau kata yang awalnya itu huruf K juga sama, ada 24. Kata yang awalnya huruf M itu sama, ada 24. Kata yang awalnya huruf S sama, ada 24 nih. Nah, kan kalau ada 24, berarti yang awalnya huruf A ini ada di urutan 1 sampai 24. Terus yang awalnya huruf I ini ada di urutan 25 sampai 48. Nah, terus yang awalnya huruf K ini ada di urutan 49 sampai 72. Nah, terus yang depannya M ini ada di urutan 73 sampai 96 ya, 96. Terus yang awalnya huruf S ini ada di urutan 97 sampai 120. Paham nggak nih logikanya? Di UTBK ada kayak gini. Untung kagak dapet waktu itu gue. Paham? Nah, oke. Karena yang dicari itu huruf yang simak ini, kan jadi awalnya itu si S dong nih. Iya, karena hurufnya ada 5. Oke, nah sekarang kita cari yang depannya itu S nih. Kan S-nya ini ada 24, karena masih banyak kita harus bagi lagi nih. Nah, sekarang huruf S yang setelahnya itu A ada 24 bagi 4 atau sama dengan 6. 24 ini kita dapat dari sini. Nah, 4 ini kan karena S-nya udah keambil, sisa 1, 2, 3, 4. Paham? Nah, terus kalau yang huruf S juga, tapi kok setelah A sih? Huruf S, habis itu huruf A, ada 6. Nah, terus huruf S, habis itu huruf I, sama ada 6 juga nih. Terus huruf S yang setelah itu huruf apa nih? Huruf K itu sama ada 6. Terus yang M nanti juga sama ada 6. Nah, karena kan ini kan simak nih. Simak S sama I, kita ambil yang ini nih. Yang bagian ini. Nah, kalau yang bagian ini kan ingat ya, kalau huruf S tuh tadi yang depannya itu dari 97 sampai 120. Berarti kalau yang huruf S, habis itu huruf A itu dari 97 sampai 102 ya. Nah, terus kalau yang huruf S, habis itu huruf I, jadi dari 103 sampai 108. Nah, sekarang kita cari si simaknya nih. Kan tadi si huruf S habis I itu kan ada 6 nih. Kita bikin 6. SI, 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 SI sampai 6 nih. Nah, terus karena S-nya habis, I-nya juga habis, sisa si A, K, sama M. Ini ada 3, jadi tinggal 6 bagi 3 nih. Jadi kan 6 bagi 3 kan 2. Nah, jadi si A-nya itu ada 2, terus si K-nya itu ada 2, si M-nya itu ada 2. Nah, terus kan kita fokus ke yang ini aja nih. Kan yang ditanyakan si simaknya ini, si SIM ini. SIM-nya kita udah dapat. Nah, sekarang karena SIM-nya habis, sisa A sama K. Jadi yang di sini itu pasti A. Oke, jadi kita pasti habis A ini K gitu. Dapat yang di sini nih. Tadi kan si I-nya ini kan dari 103, terus 104, 105, 106, jadi ini itu 107.
Yang C. Paham nggak nih? Ribet banget sih emang. Atau ada yang tahu nih cara cepetnya? Pusing dikit. Ada yang mau tanya? Bingung yang di mana, Eka? Soalnya kalau ini tuh harus berurutan gitu loh. Coba kalian bingung yang dari mananya? Kayaknya ini soal yang paling ribet dari 10 soal. Eka, oh iya. Coba kalian bingung yang di bagian mananya? Dari 24 bagi 4. Nah, nih ya, aku pisahin nih ya. Tadi kan kita kan dapet nih, kalau yang kata yang awalnya itu huruf A, kita dapat ada 24 kata. Nah, terus kalau yang awalnya huruf I juga sama, ada 24 kata nih. Nah, kalau ada 24 kata, jadi urutannya itu dari 1 sampai 24. Nah, yang I ini tinggal si 24 tambah 1 kan 25. Nah, 25 sampai 48 itu kan nanti ada 24 angka gitu. Nah, sampai sini masih paham nggak nih? Yang awalnya banget. Ini emang agak pusing sih. Paham. Nah, sekarang nih, kenapa tiba-tiba nih 24 bagi 4? Karena kan kita kan udah dapat huruf S awalnya kan ada 24 nih tadi nih. Huruf S awalnya. Nah, karena S-nya itu udah kepake nih, S-nya udah kepake tadi tuh, sisa I, M, A, K. Nah, I, M, A, K kan ada 4 nih. Jadi tinggal 24 bagi 4 sama dengan 6. Jadi huruf S, habis huruf S, terus yang habis itu A, ini ada 6. Nah, paham tadi yang tanya tuh? Karena huruf S-nya udah kita pakai, sisa IMAK. Nah, kan IMAK itu ada 4. Nah, jadi 24 bagi 4 gitu, ada 6. Paham si Audi? Karena yang ditanya yang di soal itu, kita nyari simak ini ada di urutan ke berapa gitu. Setiap huruf kagak boleh dikali 2 ya? Boleh sih. Itu kalau pakai cara kamu boleh. Soalnya kan ini cara aku gitu. Emang agak ribet, tapi ya udahlah. Iya, karena S yang di awalnya. Kan dari simak ini kan S itu awalnya. Tapi yang di soal itu kita harus diurutin nih, alfabetikal. Gitu, paham? Kalau kagak paham, ya udah pasrah aja. Mau tanya kan pilihan SIM-nya itu ada 2, tapi kenapa yang jadi simak itu pilihan ke 1? Karena kan ada I, M, A, K nih. Nah, kita udah dapat SIM nih. Nah, dari A sama K, mana yang paling kecil hurufnya? Atau huruf yang paling pertama itu apa? Si A kan? Oke, tadi si Tessa. Jadi tuh kita pakai yang A dulu. Kan, kan kita kayak suruh alfabetikal. Suruh diurutin. Yang di soal gitu. Paham, Tessa? Kita next nggak nih? Kayaknya ini udahlah. Pasrah aja. Nah, sekarang nomor 3 nih, 10 orang yang mengunjungi restoran itu akan menempati 2 meja bundar. Nah, kalau meja bundar ini kita pakai permutasi siklis. Ini itu rumusnya N kurang 1 faktorial. Nah, terus kita abaikan dulu. Meja bundar A itu berukuran besar untuk 6 orang. Nah, tapi yang meja bundar B ini untuk 4 orang. Jadi, banyaknya cara mereka menggunakan kedua meja adalah, nah, kalau ini tuh, waduh, si Eka. Iya,
Jadi si SI itu sesuai urutan alfabetnya nih. Oke, si Eka tidak pakai H ya tadi. Nah, next ya nih. Nah, kan ini kan dari 10 orang ini ada 6 yang duduk di meja A, ada 4 yang duduk di meja B. Sekarang yang ditanya itu banyaknya cara mereka duduk. Nah, kalau kayak gini itu ada 2 cara nih. Satu, dari 10 orangnya ini diambil 6 untuk meja A, baru si sisanya ini 4 orang duduk di meja B. Nah, kan dari 10 diambil 6 itu kita pakai kombinasi nih. Jadi tuh dari 10 diambil 6. Nah, karena ini meja bundar, kita pakai rumus N kurang 1 faktorial. N-nya itu 6. Kurangin 1 faktorial. Nah, terus si B-nya ini kan ada 4. Jadi 4 kurangin 1 faktorial. Ini cara 1. Cara 2 itu dari 10 orang diambil 4 untuk meja B, sisanya si 6 orang ini duduk di meja A. Nah, dari 10 diambil 4 pakai kombinasi. Dari 10 diambil 4. Nah, terus pakai permutasi nih. Tapi yang siklis. Jadi 4 kurangin 1 faktorial kali 6 kurangin 1 faktorial. Nah, kan ini kan kombinasi 10 diambil 4, 4 kurang 1 itu 3, 3 faktorial kali 5 faktorial. Yang ini juga sama nih. Ini kombinasi dari 10, 6 kurang 1 itu 5, terus 4 kurang 1 itu 3. Jadi si 2 ini masuk, si 4 ini masuk. Paham nggak ini? Ini nggak usah kita hitung. Ada yang masih kagak paham? Paham. Oke. Kenapa yang kedua pakai permutasi? Karena kan ini kan meja bundar nih. Kalau meja bundar itu pasti pakai permutasi siklis. Itu udah yang pakem banget loh, udah pasti. 4 bukannya nggak masuk, Kak. 4 ini masuk. Karena, nih ya, maksud kamu tuh tadi si Odi nih, 10 sama 6 kan? 4 kan masuk. Nomor 2 ini masuk karena ini kan perkalian nih, Odi. Nah, kalau perkalian itu kamu bisa tuker nih. Jadi 5 faktorial kali 3 faktorial. Jadi ini kayak tidak apa ya? Ya sama aja gitu. Iya, bisa kalau perkalian. Ingat ya, A kali B ini sama kayak B kali A. Oke? Kalau kagak bundar itu pakai permutasi biasa. Misal nih, permutasi dari A diambil B ini ya sama kayak A faktorial bagi B kurang A faktorial gitu. Ini kayaknya kagak kita bahas dah. Oke, siapa tadi itu? Si Eka. Pokoknya kalau meja bundar itu pasti pakai rumus ini. Ini udah paten banget. Oke, next ya nih. Nomor 4. Nah, ini soal kesukaan aku nih. Dari lagi. Panitia Hari Kemerdekaan itu ada 4 orang nih. Akan dipilih dari 4 pasang suami istri. Nah, ini itu kan artinya kan ada 4 cewek sama 4 cowok, ya kan? Kan ini kan pasang gitu. Paham? Jadi ini dari 4 cewek sama 4 cowok ini mau diambil 4 orang untuk panitia Hari Kemerdekaan. Nah, terus banyaknya cara pemilihan panitia
Jika yang satu ini semua orang dapat dipilih, ya udah, ini tuh kombinasi dari 8 orang dipilih 4 orang. Sama dengan, oh iya, aku udah terangin kombinasi belum sih rumusnya? Belum ya? Cuman yang di sini doang. Nih ya, kombinasi itu, jadi di peluang itu ada yang namanya kombinasi. Kombinasi itu, kombinasi. Kombinasi ini kayak biasanya nih ya, itu kalau soalnya itu yang disuruh cari panitia kayak gini nih. Nih, panitia kayak gini. Nah, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nih ya, misalnya ya, ada dari A sama B, terus aku suruh urutin nih. Ini kan bisa B sama A kan. Kalau dipermutasi ini akan dihitung 2. Tapi kalau dikombinasi AB sama BA ya sama aja gitu. Paham gak nih? Soalnya ini sering ketukar nih kombinasi sama permutasi. Paham. Nah, kayaknya kalau peluang menurut aku banyak yang paham dah. Nah, ini kan kombinasi dari 8 diambil 4 kan. Nah, rumus kombinasi itu nih kalian ambil angka yang paling besar nih biar inget ya nih kita langsung aja jadi 8 faktorial. Terus nanti kalian kurangin ini 8 kurang 4 nanti faktorial kali angka yang paling kecil nih 4. 4 faktorial. Nah, ini kan 8 faktorial, 8 kurang 4 kan 4. 4 faktorial kali 4 faktorial. Nah, si 8 faktorial ini bisa dipecah jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Terus bagi 4 faktorial, nah si ininya kan bisa dipecah jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena ini udah sama nih, sininya coret, terus kan 8 bagi 4 kan 2. 2 bagi 2 kan 1. Terus kan 6 bagi 3 kan 2. Sisa 7 kali 2 kali 5 sama dengan 70. Jadi jawabannya yang, kok ini mah harus dicari ya. Jadi yang satu ini benar nih. Kalau semua orang dapat dipilih, ada 70 cara. Oke? Yang dipecah itu belakang aja ya berarti. Iya, kalau aku gitu. Biasanya. Itu seenaknya kalian aja. Contoh soal permutasi kayak apa, Kak? Kalau contoh soal permutasi tuh misalnya nih ya, ada pemilihan ketua kelas, terus wakil, terus sekre. Nah, ini tuh harus pakai permutasi karena bakal memperhatikan urutannya. Oke? Si siapa ya tadi tuh? Muhammad Zaki. Kalau Madda Simak itu banyak yang pakai kombinasi sih kalau aku lihat tadi. Kalau banyak bangku sesuai soalnya sih. Bahkan kalau tanpa permutasi kombinasi juga bisa-bisa aja. Oke, next ya nih, kita ke pernyataan 2. Kalau si panitianya ini dari 2 pria dan 2 wanita, maka banyaknya cara itu berapa? Ya udah nih, tinggal tulis nih. Kan banyaknya cewek kan tadi ada 4 nih. Dari 4 diambil 2, ini. Diambil 2. Yang cowok ini ada 4. Ya sama, dari 4 diambil 2. Jadi, ini itu 4 faktorial bagi 4 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Kali, ini dikali lagi sama 4 faktorial
bagi 4 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini kan jadinya itu 4 faktorial bagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, terus ini 4 faktorial, ini 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, terus kan ini kalau dipecah ya, 4, 3, 2 faktorial, ini 2 faktorial, 2 kali 1, ini juga sama, 4, 3, 2 faktorial, bagi 2 faktorial kali 2 kali 1. Ini itu coret-coret, coret-coret. 4 bagi 2 itu 2. Ini juga sama, 2. Sisanya itu 2 kali 3 kali 2 kali 3. Ada 36. Ini 2 itu benar. Kalau yang dipilih itu 2 pria sama 2 wanita, maka ada 36 cara. Oke? Masih paham nggak nih? Iya, benar, 36. Nah, sekarang yang pernyataan 3 nih, dari 3 pria dan 1 wanita. Nah, karena si cowoknya itu tadi ada 4, kita ngitungnya itu dari 4 diambil 3. Nah, terus kan si ceweknya kan ada 4 tadi. Jadi dari 4 diambil 1, sama dengan 4 faktorial, 4 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial, terus kali 4 faktorial, 4 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Nah, ini kan 4 faktorial kurangin, bagi 1 faktorial, terus ini 3 faktorial. Ini tuh 4 faktorial, 3 faktorial kali 1 faktorial. Jadinya itu ini kan bisa dipecah jadi 4 kali 3 faktorial, 1 faktorial itu 1, kali 3 faktorial, kali ini sama 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial kali 1. Coret-coret, coret-coret. 4 kali 4 itu 16. Ini benar. Paham? Oke, betul. Nah, sekarang yang keempat nih. Semua panitia harus pria. Dari 4 pria diambil 4 pria. Jadi ya cuma 1 doang gitu. Ini nggak usah kita hitung juga bisa tahu. Paham? Dari 4 diambil 4 ya. Cuma ada 1 cara dong. Kan pasti si prianya ini bakal ngikut semua. Jadi panitia. Makanya cuma satu cara doang. Oke? Paham nggak nih yang pernyataan 4? Jadi 1, 2, 3, 4 ini benar yang E. Oke, next ya nih. Wow, panjang juga. Nah, pada acara HUT RI, ada acara pembagian hadiah. Saat daftar itu, setiap peserta dikasih kupon yang nantinya bisa ditukar dengan hadiah apabila nomor yang dikasih itu sesuai dengan nomor yang diambil saat pengocokan. Nomor-nomor yang dibagikan itu terdiri dari suatu huruf yang diikuti oleh 2 angka. Jadi ada 3 kotak nih. Yang kotak pertamanya ini tuh dari huruf nih. Suatu huruf. Nah, kan huruf itu ada 26 kan, dari A sampai Z itu ada, kok 6 sih? Dari A sampai Z itu ada 26 kan? Jadi yang kotak pertama ini ada 26 kemungkinan. Nah, terus diikuti oleh 2 angka yang beda. Ingat ya nih, berbeda. Dan angka kedua haruslah bilangan ganjil. Nah, jadi angka kedua ini kan cuma bisa diisi oleh 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini kan ada 5 cara. Nah, jadi si kotak kedua ini kan diisi sama angka nih. Diisi angka. Tapi ada 1 angka yang udah keambil di kotak ketiga ini. Jadi sisa 9 angka. Oke, paham? Ada yang mau tanya nggak nih sampai sini? Enggak, Kak. Nih ya.
agak rumit, tapi ini aslinya gampang. Kamu fokus ke yang ini nih. Kalimat paling akhir nih. Nomor-nomor yang dibagikan itu kan ada dari suatu huruf nih. Jadi si angka pertamanya ini nih atau yang kotak pertamanya ini diisi sama huruf. Huruf itu dari A sampai Z ada 26. Jadi ada 26 kemungkinan. Nah, terus tuh diikuti oleh dua angka yang beda, tapi angka keduanya ini kan kotak kedua ini kan angka pertama. Kotak ketiga ini angka kedua. Angka kedua ini harus ganjil. Nah, bilangan ganjil kan ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Nah, ini kan ada 5 nih. Jadi si kotak ketiganya ini diisi sama 5 kemungkinan. Nah, sekarang kotak keduanya ini, nih, jumlah angka itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kan ada 10 angka kan? Nah, karena udah diambil 1 nih, 1 buat kotak ketiga ini, jadi sisa 9 dong. Dari 10 diambil 1. Makanya ini itu 9. Oke, paham? Nah, jadi banyaknya cara itu ada 26 kali 9 kali 5. Nah, hitung nih. Kayaknya yang E ya? Yang E nggak sih? 26 kali 9. 4. Iya, bener yang E. 4 kali... Ya nggak sih yang E? Aku asal ini aja. Iya, oke. Next ya, ini udah paham kan? Ini tuh mungkin panjang nih, tapi caranya gampang. Kalau bisa, kalau disimak ada kayak gini, kalian jangan skip dulu deh. Lumayan satu nomor, itu sangat berharga. Next ya nih. Amin. Nah, nomor pegawai pada suatu pabrik itu ada 3 angka. Dengan angka pertamanya itu bukan 0. Angka pertama bukan 0. Banyaknya nomor pegawai yang ganjil adalah karena ada 3 angka, kita buat 3 kotak nih. Oke? Nah, angka pertama bukan 0. Jadi itu cuma bisa diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kemungkinan. Nah, terus nomor pegawai ganjil nih. Nah, kan kalau ganjil itu kan ada 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9. Ini ada 5 kemungkinan. Nah, kotak kedua ini ya isi aja 10, karena kan di soal ini tidak dikasih tahu nih. Tidak dikasih tahu ini itu tidak boleh beda. Ini tadi siapa ya tadi yang nanya soal itu? Si Odi nih. Contoh soal yang si angkanya ini boleh sama ya. Ini nomor 6. Iya. Jadi si angkanya ini boleh berulang di nomor 6. Kenapa cuma 5 angka, Kak? Karena kan ganjil nih. Angka akhirnya kan harus ganjil. Nah, kan kalau ganjil kan ada 1, 3, 5, 7, 9. Oke? Coba tuh tadi. Yang angkanya berulang yang ini tadi nomor 6, terus iya, kalau beda si kolom keduanya ini jadi 8 karena kan udah diambil 2. Oke? Karena ini itu boleh berulang nih. Jadi tuh si kotak keduanya ini boleh diisi angka 0, 1, sampai 9. Jadi ada 10 kemungkinan. Iya, karena kan bilangan ganjil kan ya pasti akhirannya ya 1, 3, 5, 7, 9. Jadi isi di kotak ketiganya. Ya ampun, belibet banget. Oke, paham? Ini kan 9 kali 10 kali 5 ya 450 yang C. Paham gak nih? Ada yang mau masih nanya nggak? Kotak pertama kenapa cuma 9? Karena angka pertamanya ini
Tidak boleh 0 nih, bukan 0. Jadi cuma 1, 2, 3, sampai 9. Paham, Vera? Kalau diisi di kotak kedua, boleh nggak? Maksudnya diisi apaan? Siapa tuh tadi? Yang ganjil? Enggak, karena kan nih ya, kalau bilangan ganjil itu, kalian lihat angka paling akhirnya. Misal nih, 579. Nah, ini bilangan ganjil karena 9 itu angka ganjil. Nah, kalau 578, kalau kalian lihat yang angka tengahnya ini, itu kan memang ganjil. Tapi ini itu bukan bilangan ganjil. Paham? Si Suci? Beda ya? Oke. Next ya nih, kalau udah paham. Nah, ini juga soal EZ, ini soal UN. Peluang Kris dapat nilai A untuk MTK itu 0,6. Kalau buat Beng itu 0,7. Peluang Kris dapat nilai 1 nilai A atau cuman 1 di salah satu mapel itu berapa? Nah, kan kalau nilai A untuk MTK kan 0,6 nih. Jadi untuk nilai MTK tidak A itu ya tinggal 1 kurangin 0,6 sama dengan 0,4. Ingat ya, nilai peluang itu paling gede, paling maksimal itu 1. Jadi kita tulis 1 kurangin 0,6. Paham? Ini soal gampang, sumpah. Nah, iya, kalau yang B ini nilai Bing yang tidak A. Tidak A itu 1 kurangin 0,7 sama dengan 0,3. Nah, sekarang yang ditanya itu peluang Kris dapat nilai A di satu mapel. Jadi kita tulis itu kalau cuman di satu mapel ada 2 kemungkinan nih. Si Bing-nya ini A, Bing A, terus MTK-nya ini tidak A. Oke? Nah, terus yang kemungkinan kedua itu si Bing-nya itu tidak A, tapi MTK-nya ini yang A. Paham? Nah, terus kan kalau Bing-nya A kan tadi 0,7. Terus MTK-nya tidak A itu 0,4. Nah, terus yang Bing-nya tidak A ini kan 0,3. Terus yang MTK-nya A kan 0,6. Ini tinggal kali nih, jadi 2, sih? 0,7 kali 0,4 itu 0,28. Nah, terus ini 0,3 kali 0,6 itu 0,18. Nah, nanti ini dijumlah. Jadi 0,46 yang E. Paham? Gampang kan ini soal UN tahu ini, tapi kok ada di SIMAK ya, SIMAK asli. Semoga nanti soal SIMAK kalian segampang ini. Ini soal SIMAK asli ya. SIMAK kehabisan soal. Nah, sekarang next nih. Dosennya udah bete. Ya kan? Yang ini tuh kayak soal UN, tapi nyasar ke SIMAK. Bahkan aku pas ujian sekolah ada soal kayak gini. Semoga kalian tanggal 14 nanti beruntung ya dapat soal kayak gini. Kalau Matdas keisi 1 aja tuh udah wow banget tahu. Nomor 8 ya. Nah, ini juga gampang sumpah.
A dan B itu pergi nonton konser nih. Nah, terus pas mau masuk ke konser ini ada 8 pintu. Nah, si A sama B ini masuk dari pintu yang sama. Pas masuknya itu, si A sama B ini bareng. Jadi ada 8 cara kan? Pintu 1, 2, 3, atau sampai pintu 8. Nah, tapi pas keluarnya ini, pintunya ini beda. Jadi tuh si A sama B ini nih pas keluar ini pintunya beda. Nah, kalau beda kan ada 8 pintu nih. Si A ini, nih ya ini A, ini B. Si A ini, apa ya, biar gampang. Kalian sama ngisi kotak lagi, karena ada 8 pintu, ini kan si A ini kan kayak cara keluarnya itu ada 8 cara nih. Nah, tapi kalau si B ini ada 7 cara, karena kalau misal si A ini pakai pintu 1, kan si B ini kan sisa 7 pintu nih. Tinggal pintu 2, 3, sampai 8. Paham nggak sih? Kok kayaknya agak ribet gitu ya? Ada yang kurang paham nggak? Nah, dari cara ini nih nanti nih ada 8 cara, kalian kali 8 kali 8 kali 7. 8-nya dari sini, nanti kali ini nih. Hasilnya 448 ya kalau nggak salah. Oke, ulang ya. Aku juga ngerasa kayak apa ya tadi, kurang maksimal gitu. Nih ya, kan tadi si AB ini nonton konser nih. Nah, pas mau masuk itu ada 8 pintu. Pas si AB ini masuk, itu barengan nih pakai pintu yang sama. Jadi si AB ini cara masuknya itu ada 8 cara. Bisa pakai pintu 1, pintu 2, pintu 3, sampai pintu 8. Oke, ini baru yang cara masuknya nih. Sekarang cara keluarnya itu, kan si AB ini kan misah nih, pintu yang beda. Nah, kalau misal nih ya, si A ini kan ada 8 cara nih, ada 8 kemungkinan pintu yang bakal dia pakai buat keluar. Bisa aja pintu 1, pintu 2, pintu 3, atau pintu 8. Nah, tapi si B ini tidak boleh sama kayak kayak A. Jadi kalau si A ini misal pakai pintu 1, kan sisanya pintu 2, pintu 3, sampai pintu 8. Jadi si B ini cuma ada 7 kemungkinan doang nih. Paham? Jadi tuh si A-nya ini ada 8 cara, tapi si B-nya ini cuma ada 7 cara. Ih, apa sih ngomongnya? Oke. Jadi kalau digabung ini tinggal 8 kali 8 kali 7. 56 kali 7, 2, 4, 3, 5. Kok kagak ada ya? Sorry, goblok banget gua. 64 kali 7 ya. 64 kali 7, ini 8, 2, 42, 44. Yang C ya? Oke, next ya nih. Pokoknya kalau peluang tuh tanpa pakai rumus juga bisa tahu aslinya. Tinggal main logika aja. Oke, next ya nih. Nomor 9. Kita bahas soal simak 10 soal ini rekor sih. Nah, ini juga sering banget keluar di soal UN. Soal UN tahu ini kok simak kayak baik banget ya bikin soal kayak gini. Nah, ada kotak nih isinya itu 3 bola merah sama 7 hijau nih. Secara acak diambil 2 bola tanpa pengembalian. Nah, kan si 3 bola merah sama 7 ini kan kalau digabung jadi 10 bola nih. Nah, dari 10 bola ini kita mau ambil 2, ya pakai kombinasi. Dari 10 diambil 2.
kan jadi kombinasi 10 sama 2. Jadi 10 faktorial bagi 10 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, terus ini kan 10 faktorial, ini tuh 8 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini kan si 10-nya ini bisa kita pecah jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial. Ini 8 faktorial, ini tuh kalau 2 ini kita pecah jadi 2 kali 1. Nah, terus ini coret-coret. 10 bagi 2 itu 5, 5 kali 9 itu 45. Nah, sekarang kita udah tahu nih, dari 10 bola, kalau diambil 2 itu ada 45 cara. Nah, tapi yang ditanya itu peluang terambilnya 2 bola warna beda. Kan karena 2 bola warna beda ya kan bisa aja nih warna si merah. Sorry. Kok ngelek sih? Kagak mau ngulang kejadian yang sama ya, Kak Win. Nih ya, karena yang ditanya itu peluang terambilnya 2 bola warna beda, ya udah nih, yang untuk warna merah itu kan bisa dong dari si 3 ini diambil 1. Untuk yang warna hijau ini, hijau itu kita ambil dari 7 diambil 1. Oke, paham sampai sini? Kan karena warna beda kan kita satunya itu warna merah, satunya warna hijau. Masih aman nggak nih? Aman, oke. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih. Dari 3 diambil 1. Nah, kan ini 3 faktorial, ini 3 kurang 1 itu 2 faktorial, langsung aja ya. Kali 1 faktorial. Ini kan 3 kali 2 faktorial, ini 2 faktorial kali 1. Coret-coret, ini ada 3. Nah, terus ini tuh 7 faktorial dibagi 6 faktorial kali 1 faktorial. Terus ini tuh 7 kali 6 faktorial, 6 faktorial kali 1 faktorial. Coret-coret. Ini 7. Nah, yang ini tuh si merah sama hijau, kalian kali ini. 3 kali 7 sama dengan 21. Berarti peluangnya itu tinggal 21 bagi 45 sama dengan 7/15. Ini itu bagi 3 kan 7. Bagi 3 itu kan 15. Oke, paham? Ya, benar, diperkecil. Gampang kan ini? Soal UN tahu ini. Tapi ada di SIMAK. Next nggak nih? Nomor terakhir. Nah, kalau tanpa pengembalian itu artinya nih, dari 10 bola nih, kamu kan ambil 1 nih. Nah, kan sisanya itu pasti 9 dong. Oke, nah kalau dikembalikan itu artinya kalau kamu udah ngambil ya itu bakal dimasukin lagi ke kotaknya gitu. Paham nggak tadi? Yang siapa tuh tadi? Edward. Jadi tuh kalau tanpa di pengembalian itu, kalau kamu ambil 1 ya kan sisa 9. Kalau dikembalikan ya itu kalau kamu ambil 1 ya sisanya tetap 10 gitu. Oke, paham. Next ya nih. Nah, ini agak ribet tapi gampang juga sih. Nomor 10. Nih ya, banyaknya bilangan asli yang lebih kecil dari 1000 dan terdiri dari angka-angka sekian adalah, nah, kalau bilangan asli kan dimulai dari 1 dong. Dimulai dari 1. Jadi si nolnya ini tidak dianggap gitu. Nah, kalau yang lebih kecil dari 1000 itu kan ada yang 1 digit, atau kita sebutnya itu satuan, atau ada yang 2 digit, ini itu disebut bilangan ratusan,
Nah, terus ada yang 3 digit. Ada yang bilangan, apa nih? Ini kok ratusan sih, tolol banget. Kalau 2 digit itu bilangan puluhan. Nah, kalau yang 3 itu bilangan ratusan. Oke? Nah, sekarang kita cari yang 1 digit. Nah, kalau yang 1 digit ya cuma kayak 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9 nih. Tapi karena bilangan asli, kita nolnya ini tidak dihitung nih. Nah, terus kan yang disoalkan cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi si 1 digit ini cuman ada 5 angka. Oke? Atau 5 bilangan. Aman sampai sini? Aman, oke. Nah, sekarang kita cari yang bilangan puluhan nih. Bilangan puluhan atau 2 digit. Nah, kita pakai kotak tadi. Kan kalau bilangan puluhan, depannya itu tidak boleh 0 nih. Depan tidak boleh 0. Karena kan kalau kalian tulis 0, terus 9. Ya kan ini sama kayak angka satuan, bukan angka puluhan. Oke? Aman nggak nih? Paham nggak apa yang aku bilang tadi? Jadi kalau kita cari si angka 2 digit ini, si nolnya ini tidak dimasukkan. Oke, paham? Oke, nah sekarang nih, karena nolnya kagak boleh kita taruh yang di depan doang, jadi cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kemungkinan. Nah, terus karena di soal itu kita tidak dikasih tahu nih kalau angkanya itu tidak boleh berulang, ya udah kita kayak hitung semua ini nih tanpa perlu dikurang-kurang gitu kayak yang nomor 1 itu. Oke? Jadi si angka keduanya ini kita bisa isi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 kemungkinan. Jadi 5 kali 6 sama dengan 30. 30 cara atau bilangan. Paham? Ada yang bingung nggak nih? Iya, yang kedua bukan 5 kemungkinan, karena nolnya ini bisa kita anggap nih ya, beda antara 0,8 sama 80. Kalau 0,8 ini itu satuan. Karena kan 0,8 ini kan sama kayak 8, sorry. Kok ngelek sih otak aku. Nah, terus kalau 80 ini kita anggap puluhan. Oke, jadi kalau 0 di belakang itu boleh. Iya, satuan itu bisa pakai 0. Nih ya, satuan tuh bisa pakai 0, tapi yang di soal itu kan bilangan asli. Ini kok dimulai dari 0 sih? Dimulai dari 1, sorry. Nah, kalau bilangan asli itu dimulai dari 1, bukan 0, oke? Si Suci, paham? Nah, sekarang kita cari yang 3 digit nih. 3 digit. Ini kan ada 3 kotak nih. Sama, kalau yang bilangan yang 3 digit ini depannya itu tidak boleh 0. Depan tidak boleh 0. Jadi cuma ada 5 kemungkinan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang ini itu sisanya ya sama nih. Ada 6 kemungkinan, ada 6 kemungkinan. Jadi ada 5 kali 6 kali 6. Sama dengan 180. Nah, dari ini itu kalian jumlah nih nanti. Nih, mana ya tadi nih? Kan 5 tambah 30 tambah 180. Itu 215 yang B. Oke, paham? Ini tuh gampang, cuman kayak apa ya, harus berpikir ekstra aja gitu. Dan teliti. Karena ingat yang di depan itu tidak boleh 0. Rekor loh, ini kita 10 soal simak UI asli.
Iya, harus paham sama soalnya. Semoga kalian nanti dapat soal kayak gini ya, pas simak tanggal 14 nanti. Iya, sama. Kalau peluang itu yang bikin bingung tuh kalau aku juga tentang kartu, tentang dadu juga tuh. Oke, sampai sini pas sejam. Kalau koin tuh aku nih paling kagak suka kalau yang ditanya tuh misal dilempar 4 koin. Nah, kalau ini tuh kayak susah karena harus main pangkat-pangkatan juga. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak nih? Sumpah ini ada soal UN nyasar. Lebih baik soal UN yang nyasar atau soal Olim yang nyasar? Udah makan belum? Dari pagi sih belum makan. Makan dikit doang tadi. Cuman nyemil. Kalau di soal bilangan yang nggak boleh berulang, nih sama nih tadi yang kita bahas nih. Nih, terdiri dari 3 angka yang beda. Ini itu artinya tidak boleh berulang. Oke? Siapa tuh tadi? Si Vera. Ini nih di nomor 1 nih. Contoh soalnya yang tidak boleh berulang. Bahas ulang nomor 10, Kak. Mau bahas ulang nih. Kamu yang belum paham yang di bagian mananya si Zaki? Zaki. Mana yang mau dibahas ulang? Ayo Muhammad Zaki. Dari awal banget nih. Zaki, apa udah cukup? Sampai sini aja. Kalian pusing nggak nih bahas simak 10 nomor? Ini belum inian ya. Belum di scroll komennya, sorry. Boleh nanya satu soal simak tahun 2000 sekian. Boleh kalian kalau mau nanya soal chat aja ya ke nomor aku. Tapi aku tuh kadang memang centang 2. Tapi belum tentu juga itu aku aktif karena aku selalu nyalain data. Jadi kalau aku slow respon itu sorry banget karena kagak 24 jam aku megang HP. Kak, nomor 10 bingung kenapa yang 3 digit bisa 5 kali 6 kali 6. Karena kan yang 3 digit ini nih, kan ada 3 nih, ada 3 kotak nih. Nah, yang kotak pertama ini cuman bisa diisi sama 1, 2, 3, 4, 5. Si nolnya ini tidak masuk nih, 0 tidak masuk. Oke, nah tapi kalau yang bagian kotak 2 sama 3 itu bisa diisi sama 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan ada 6 nih. Ini ada 6. Oke? Paham tadi siapa tuh? Asagi. Udah ya nih? Paham ya? Aku mau stop record dulu. Iya, itu suami aku si Jack. Odi tahu aja. Salah. Oke ya, semoga paham. Semoga nanti dapat soal yang kayak gini disimak soal UN nyasar. Amin. Selain Jack, suami aku Sungchan.